Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, selamat datang di podcast Simagrin. Dengan saya, Nur Nadia di sini. Panggil aja Nadia, yang akan menjadi host di podcast episode kali ini. Sebelumnya, buat kalian yang belum dengar podcast episode yang lalu, buruan cek ya di YouTube Simagrin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, langsung aja. Kali ini podcast Simagrin mengambil topik yang berbeda, yaitu KKN relawan COVID-19. Dan juga kami mengundang narasumber yang beda, yaitu Mas Maul dari angkatan 2017 dan Mas Bagas dari angkatan 2018. Halo. Halo Mas Maul, Mas Bagas. Halo. Oke, langsung aja ya. Ngomong-ngomong soal topik kali ini nih, Langsung. Mas Maul sama Mas Bagas ini ikut relawannya gelombang berapa? Dari Mas Maul dulu deh jawab. Kalau saya gelombang 1, Mbak. Pas puasa itu. Mantap juga ya. Iya. Ambis langsung gelombang 1. Kalau Mas Bagas? Aku gelombang 2 kebetulan pengen aja sih ikut. Kan aku kebetulan bukan KKN, ikutnya kan relawan gitu. Terus alasan kalian nih ikut relawan ini apa? Dari Mas Maul dulu deh. Jawab. Nah, kalau aku kemarin itu sebenarnya nggak niat ikut. Cuma karena dorongan dari beberapa pihak jadi ikut. Nah, alhamdulillah itu emang menguntungkan sih kalau kayak saya yang sudah semester akhir ini, semester tua. Karena emang untuk ke tahap selanjutnya itu kalau udah KKN agak lebih ringan, tinggal bikin penelitian dan lain-lain. Kemarin saya ikut itu karena itu sih, ada dorongan dari orang lain, dan kebetulan di daerah saya sendiri juga welcome terhadap mahasiswa KKN walaupun sendirian. Dah gitu. Dorongannya tuh kayak kata-kata gitu, penyemangat gitu kan Mas? Lebih tepatnya kayak apa ya? Paksaan sih. Dipaksa. Iya, sebenarnya. Dari orang tua menyuruh untuk KKN, ya udah saya harus menuruti kata-kata orang tua. Oh, dari orang tua berarti orang tua dukung kuat ya? Iya, seperti itu. Oke. Kalau dari Mas Bagas nih gimana alasannya? Aku sebenarnya alasan pengen ikut tuh biar nantinya nggak KKN gitu loh, untuk meringankan di akhir-akhir semester. Lagian dari aku sendiri juga pengen lah ikut-ikut relawan kayak gitu, soalnya kan dari desaku sendiri juga nggak ada. Jadi mau nggak mau lah, sebenarnya juga aku nggak di desaku sendiri sih, kita juga dari teman-teman yang ikut relawan juga nyari yang ada satgasnya. Kebetulan dapat di daerah kabupatenku adalah di desa itu ada satgasnya. Otomatis kan kalau ada satgasnya kita juga kerjasama juga gampang, untuk menata prokernya juga gampang, dan orang tua sih pasti dukung lah, ngizinin lah apa yang dikehendaki, apa yang dimau oleh anaknya. Selagi itu positif pasti orang tua dukung sih itu. Kan berarti Mas Bagas kan udah nggak ada tinggal itu kan ya, nyetor sertif aja, berarti nggak KKN. Terus itu SKS-nya niatnya mau diapain? Kalau SKS teman. iya, kalau SKS itu sebenarnya bisa kita ambil nanti. Tapi yang sertifikatnya nanti sama itu kan di sertifikat pasti ada nilainya. Nah, itu nanti kita harus disetarakan, kita temui WD1-nya, nanti kita setarakan, kita lapor ke Bapendik, langsung
bisa masuk ke nilai buat nilai KKN gitu. Kita pasti Oh. kita ngambil itulah, ngambil SKS-nya dulu gitu. Habis itu kita setarakan. Oh. Oh iya iya iya. Iya. Terus nih dari kalian gimana yakinin diri sendiri buat ikut? Kan ibaratnya kan mungkin kalau dari Mas Paul kan ada dorongan-dorongan, cuman kan pasti kan ada perasaan ragu lah. Gimana tuh yakinin diri sendirinya buat buat ayo ikut KKN lah gitu. Apalagi kan pas bulan puasa pasti agak agak malas gak sih Mas? Iya, sebenarnya males sih Nat, karena harus bangun pagi kan. Iya. Tapi ya demi apa kelancaran studi kita, ya udahlah ya kita harus tetap ambis gitu kan. Ambis terus. Kalau Mas Bagas, pernah ragu gak Mas? Kalau aku sendiri sih ya awalnya ragu sih, soalnya kan dari aku sendiri ada 4 orang dan sempet ragu buat masalah proker kegiatan, habis itu pendanaan terutama itu kan ya, anak-anak dari kita juga sedikit. Jadi bingung lah awalnya gimana, habis itu kita juga kerjasama minta solusi lah. Ya sama gitu. Minta solusi sama kepala desa setempat lah, untuk proker seperti ini diterapin di desa ini pantas nggak, pas nggak gitu loh. Soalnya kan kita juga melihat dari kultur sama budaya setempat sih itu seperti apa, apakah orang-orang yang di sana itu menerima apa yang kita lakukan atau tidak. Tapi secara umum kita juga ngelakuin yang apa yang dianjurkan sama pemerintah kayak gitu sih, untuk menjaga protokol kesehatan dan segala macam kayak gitu. Jadi koordinasi dulu ya sama desa itu kepala desa di sana. Iya benar gitu. Mau nanya soal persiapan buat jadi relawan nih. Persiapan dari Mas Maul sama Mas Bagas ini gimana nih? Dari yang tua dulu dah Mas Maul lagi. Oke, kita sebagai generasi yang tua-tua harus mempersiapkan semuanya ya. Memang Iya, betul. kalau untuk KKN sih kemarin persiapannya cuma kayak menuin persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan, terus ke desa nanyain bisa nggak nih kita KKN di sini, terus ngobrol sama tim satgasnya kira-kira apa proker yang cocok buat desa ini itu apa terkait penanggulangan dan pencegahan COVID. Kalau gelombang 1 kan temanya itu penanggulangan dan pencegahan COVID. Nah gitu, nah kita persiapkan kayak nanti juga ada dari dulu itu dari LPPM juga dapat itu kok apa pembekalan tentang besok harus ngapain aja gitu. Jadi udah lumayan jelas sih kegiatannya harus ngapain aja, apa yang harus dipersiapin kayak misalnya pelatihan bikin hand sanitizer, terus apa bikin poster sosialisasi tentang bahaya, cara pencegahan, cuci tangan yang benar dan baik, terus banyaklah macam-macam lah. Nah itu dari LPPM juga itu sih udah kayak diarahkan gitu. Dan Kalau ya lanjut aja lagi. apa Nat? Nih kalau persiapan kayak itu loh Mas, kalau misalnya biar tetap fit gitu loh buat jaga diri gitu gimana? Nah soalnya kan ini kan pasti corona gitu kan, ngeri gitu. Ya apalagi gelombang 1 kan masih musim corona kan. Betul. Nah kalau itu dari diri sendiri tuh yang penting matuin protokol kesehatan lah, tetap kayak pakai masker, selalu pakai apa namanya hand sanitizer. Betul, kita harus selalu pakai itu, setiap hari kita bawa itu hand sanitizer. Bagus itu. Udah sih gitu sih, sama istirahat yang cukup dan makan yang bergizi. Tapi karena puasa kita makannya 2 kali sih, jadi alhamdulillah kemarin tetap sehat, nggak ada halangan apapun. Sebenarnya gizi tetap jaga ya Mas ya? Ya harus tetap jaga gizi biar kuat.
Kalau Mas Bagas gimana ini Mas? Ya, kalau aku untuk generasi Ayo yang lanjut muda Mas nih. Bagas. Untuk generasi yang muda nih. Eh, Ya, sebenarnya sih, muda. iya, sebenarnya sih persiapannya sama aja gitu loh. Tapi di sisi lain kita juga di Bapeda di daerah kita, di daerah Pekalongan juga kita minta izin ke situ untuk melakukan kegiatan di desa yang ada di Kabupaten Pekalongan. Soalnya kan kita juga harus laporan apa yang kita lakuin, kegiatan yang kita lakuin di desa itu seperti apa, kegiatan seperti apa, kita juga harus laporan di situ. Eh, untuk persiapan yang lain-lain sama sih yang kayak disampaikan Mas Maul seperti itu. Eh, untuk menjaga kesehatan nih dari aku sendiri, saran buat teman-teman lah yang dengar juga. Bentar. Yang penting ningkatin imun tubuh aja sih, kayak mengkonsumsi yang mengandung kurkuma gitu, kayak kunyit dan segala macam. Yang penting jamu lah itu untuk peningkatan daya imun tubuh gitu. Kalau aku kayak gitu, sama ya untuk setiap kegiatan kita juga menjaga protokol kesehatan lah, memakai masker, menggunakan hand sanitizer itu pasti dilakukan di setiap kegiatan kita sih itu. Oke, mantap Mas Bagas. Tuh, gengs yang dengerin podcast Magin. Jangan lupa jaga kesehatan dari corona ya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kalian tuh apa aja yang dilakuin selama jadi relawan? Bantu di posko atau buat kegiatan sendiri? Terus itu tuh berapa lama? Dalam sehari bisa ngabisin waktu berapa jam sih? Dari Mas Maul dulu. Coba. Nah, kalau tentang kegiatan ya, jujur-jujur aja nih. Ya, jujur aja. Kemarin alhamdulillah tiap hari ada kegiatan. Cuma itu kegiatannya itu kayak apa ya? Kayak lebih ke bantu itu sih, administrasi di desanya sih. Jadi kalau di desa saya itu kebetulan kemarin lagi banyak apa? Pembangunan gitu, jadi harus mau nggak mau harus bantuin, disuruh bantuin. Jadi jaga poskonya malah jarang kalau saya. Tapi ya tetap enak sih, maksudnya bisa ngerti gimana cara kerja sistem pemerintahan desa, terus apa, tidaknya kita bisa bermanfaat di situ gitu kan. Kalau sehari-seharinya paling ngabisin berapa jam, paling kalau saya ngikutin peraturan di kantor aja sih, masuk pukul 9, pulang jam 1, setengah 2, kadang sampai maghrib. Tergantung gawe juga sih, misalnya lembur juga ya udah kita harus ikut sampai maghrib. Kadang malam ada rapat, kita disuruh ikut. Terus kalau kayak program prokernya ya paling kalau ada waktu senggang baru kita realisasi proker gitu. Terus apalagi tadi yang belum? Udah sih, udah semua. Kayak berarti kalau lembur itu sampai malam dong Mas ya? Iya, sampai Dari malam. pagi. Tapi kadang-kadang itu juga kalau nggak ada gawe kita boleh balik duluan. Biasanya jam 11 balik. Kalau nggak ada gawe. Kalau nggak ada gawe itu diem aja apa gimana Mas? Ya itu paling kalau kemarin sih kalau udah nggak puasa kita ngopi-ngopi aja di kantor desa gitu. Oh iya. Udah gitu aja sih paling. Lumayan lah buat deketin diri sama orang-orang di kantor. Ya, link juga kan siapa tahu ya. Ya, Tuh. siapa tahu aja sih. Masih juga berarti ya. Ya, seperti itu Nadia. Nadia udah KKN relawan. Oh ya udah, tahun depan. Insya Allah. Kalau Mas Bagas nih gimana?
Kalau aku sendiri ya kayak Mas Mau sih, untuk waktu kerjanya ya kita 35 hari. Untuk waktu KKN relawan itu sama lah 35 hari. Ya dari kita sendiri itu untuk waktu kerjanya ya rata-rata ya dari jam 8 sampai jam 2 sampai jam 3 lah itu. Dan kebanyakan kita juga setiap hari pasti standby sih, soalnya kan di sisi lain kita untuk menjaga lah ada orang yang baru datang langsung kita data seperti itu. Kalau waktunya senggang ya kita ngelakuin ya kayak umumnya menanam itulah tanaman obat-obatan di taman itu desa itu kan ada di punya ibu-ibu PKK itu kita tanamin apa Ya. gitu. Kita juga melakukan reboisasi lah di daerah di lingkungan apa tuh namanya balai desa untuk menjaga ya oksigen tetap ada lah gitu. Paling itu sih. Tanaman obatnya apa aja, Mas? Nah, untuk yang kemarin itu dari kita sendiri nanam jahe merah sama jahe merah kunyit. Iya sih itu dua itu sama kalau buat yang tanaman di lingkungan itu jambu kristal sama tanaman-tanaman ya pohon-pohon biasalah buat ya untuk menghijaukan daerah lingkungan desa lah itu. Itu Ada sih. alasan tersendiri gak kenapa nanam tanaman itu? Kayak misalnya manfaatnya kah atau apanya kah? Kenapa dipilih tanaman itu? Untuk obat-obatan sih kita kan juga ngelihat dari ya keadaan seperti inilah dengan keadaan yang adanya pandemi seperti ini dengan adanya kegiatan nanam obat-obatan kan kita juga diolah oleh ibu-ibu PKK yang nantinya kan bisa buat pembelajaran lah buat mereka untuk meningkatkan daya imun tubuh. Tanaman yang harus digunakan itu seperti apa aja gitu. Kalau buat yang reboisasi yang lainnya itu ya kita inisiatif aja sih. Kita Oh iya. inisiatif aja sih buat menghijaukan daerah lingkungan apa tuh balai desa. Soalnya kan kita juga ngelihat kok kelihatannya kurang hijau lah kelihatannya gitu. Kurang himagrin banget gitu. Oh iya. Gimana go green. Go green banget lah gitu. Boleh tuh, kurang magrin batu. Terus nih mau nanya, reaksi warga pas ada pas ada kalian gitu sebagai relawan, kan kalau dari Mas Mau kan katanya kan diterima, cuman ada gak sih kayak warga kayak yang maksudnya nggak apa ya, kayak nggak percaya gitu corona itu ada, maksudnya nggak ngikutin protokol kesehatan, itu ada gak? Kalau di desaku sendiri ya itu ada gitu. Malah rata-rata gitu di desaku itu kayak apa ya? Kayak ignore sama corona gitu kan. Bodo amat gitu kan ada corona atau enggak. Karena apa? Karena pas saat itu tuh di desaku itu belum ada yang kena. Dan saat itu juga kayak apa belum ada kayak apa penyuluhan terkait itu sih dari desa. Jadi masih ada traweh. Pas saat itu kan itu pas dilarangnya tuh kegiatan berkumpul. Tetap masih ada dulu di desaku tuh tetap dilaksanakan kan sholat Idul Fitri juga ada dulu. Jadi tetap diadain gitu. Kalau yang nggak percaya juga banyak sih, hampir separuh. Jadi kalau kemana-mana pada nggak pakai masker gitu kan, lewat posko dipakai maskernya, terus lewat lagi apa? Kalau udah lewatin dibuka. Itu sih paling banyak sih yang nggak percaya corona. Sampai Lagi sekarang rada jering tuh mah. sampai sekarang begitu Mas, masih banyak juga Mas. Kalau sampai sekarang mah udah nggak musim di sana di desaku, udah nggak musim corona sekarang. Jadi ya udah lebih bodo amat sekarang mah.
Soalnya Kalau emang Mas nggak ada Bagas yang kena di desaku itu, nggak kena. jadi pada nggak percaya gitu kan, nggak percaya Berarti udah semuanya. nggak ada yang pakai masker gitu-gitu. Nggak ada sekarang. Paling cuma kalau pergi ke kota atau ke mana, nah itu baru pakai mereka. Karena gara-gara ditilang kan, Oh iya. nah itu. Pakai masker gara-gara takut ditilang, bukannya takut corona. Iya itu harus dicerdaskan lagi pemikirannya itu. Aduh, ada aja orang. Kalau Mas Bagas gimana Mas? Ya gimana lagi ya, maksudnya budaya Indonesia sih ya pastilah yang namanya peraturan kan pasti dilanggar gitu ya. Apalagi kan ya mereka juga belum tahu lah dampak negatif dari COVID seperti apa, ya kalau kena seperti apa. Ya kalau di desa yang aku tempatin itu ya adalah kalau nggak masuk ke daerah yang gimana ya, daerah kayak namanya balai desa itu mereka nggak pakai, soalnya kan di balai desa kan daerah wajib masker sih ya, pasti kita juga harus memberikan penyuluhan, harus memberikan ya seenggaknya masker lah buat mereka gitu yang nggak bawa masker, pasti ada orang kayak gitu. Apalagi kan yang aku kagumin lah yang ada di Indonesia sendiri kan, salah satunya kan di pemerintahan Kabupaten Banyumas sendiri itu adalah maksudnya mereka itu di pemerintahan itu gerakin lah masalah ya kayak dishub, polisi, satpol pp itu digerakin semua untuk menjaga buat masyarakatnya tetap memakai masker gitu loh. Di desa-desa sekalipun itu pasti ada ya kayak razia untuk memakai masker. Ya mungkin itu solusi yang tepat lah untuk diterapin di Indonesia. Sebenarnya harusnya seperti itu sih gitu. Tapi kebanyakan orang-orang pada lebih takut ditilang ya daripada takut kena corona. Nah, itu yang kita apa tuh yang kita harus tekanin lagi ke masyarakat ya, kita sebagai mahasiswa harus memberikan lah edukasi yang baik lah kepada masyarakat, bagaimana cara mereka berpikir mengenai ya pandemi seperti ini itu kita harus bagaimana, kita harus melindungi diri itu harus bagaimana, harus menjaga daya tahan tubuh itu harus bagaimana gitu. Itu emang tugas dari ya pemerintah, mahasiswa ke masyarakat gitu. Oke, mantap. Tuh gengs, dengerin. Jangan lupa pakai masker. Mengobati lebih mahal daripada ditilang. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh-boleh tuh. Mengobati bener kan lebih mahal daripada ditilang. Iya bener-bener. Mantap, mantap, mantap. Oke, lanjut ya. Nih, Nah, mau nanya nih. Suka duka kesan atau susahnya jadi relawan? Dari Mas Paul nih boleh suka jawab. duka ya. Nat ribu subanat. Su- Banyak anak kecil. Dan lanjut. Ah, Bentar, kalau suka dukanya itu kayak kemarin tuh mulai dari apa dulu nih? Maunya duka dulu apa suka dulu? Kita Duka bersuka, dulu. kita berduka-duka dulu, baru bersuka-suka. Oke, berduka-duka dulu ya. Kalau dukanya itu, ya itu kalau harus rapat malam hari kita harus datang kan. Mager banget itu, apalagi udah malam ngantuk. Terus harus ikut, ya kewajiban sih, tapi harus jadi apa bebannya sama gitu loh, kayak yang pegawai-pegawai perangkat desanya, jadi ikut kerja gitu. Ya, tapi itu sebenarnya kewajiban sih. Tapi menurut saya duka itu. Terus sukanya itu kemarin alhamdulillah dapat apa kayak emang dapat honor gitu dari desanya. Karena ikut kerjakan ya udah dikasih honor, alhamdulillah dapat bermanfaat. Alhamdulillah dapat honor. Lumayan banget ya. Lumayan itu. Alhamdulillah ya Allah.
Udah sih Nat, gitu aja sih paling. Oke, siap. Kalau Mas Bagas sendiri gimana? Kalau aku sendiri ya sukanya itu kita bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu loh. Duka tinggi. Itu kita dapat bermanfaat bagi masyarakat, kita juga gimana ya, sesuatu yang kita inginkan lah, yang kita inginkan yang diterapin di masyarakat itu kita bisa salurkan lewat relawan itu gitu loh. Terus yang sukanya lagi kita juga di sana dapat suguhan ya, kayak namanya dikasih ya jajanan-jajanan gitu, disambut baiklah sama mereka gitu, dikasih seblak, yang penting ya kita nyatulah ke desanya, itu lebih nyatulah dengan seperti itu gitu loh. Kalau dukanya sih ya hmm, pernah lah gitu loh, pernah ya misalnya salah paham pernah antara teman-teman, pernah habis itu salah pemikiran mengenai ya saling keras kepala lah, adu argumen mengenai ya proker yang akan kita lakuin ke depannya itu seperti apa, pernah adu argumen di situ, itu termasuk duka sih kalau menurut aku. Itu sih, honor nggak dapat, sumpah itu duka. Orang nggak dapet. Revisi KKN ning desa kue Bagas, ayo kan. Ayo. Tapi kan Mas Bagas perutnya kenyang, Mas. Gak jajanan. Iya tuh Bagas. Lanjut. Ya, lanjut nih. Nih, kalian pernah gak sih tiba-tiba malas gitu? Gimana cara motivasinya? Kan tiba-tiba kan kakak ini kan sebulan lebih. Terus tiba-tiba coba tahu malas gitu, itu gimana caranya? Biar gak malas lagi. Iya, biarin. Ternyata lagi kuliah, Ini dari siapa dulu Nat? Dari siapa dulu? Dari Mas Maul aja dulu lagi. Oke, siap. Kalau untuk memotivasinya sih apa ya? Kayak pengen cepat selesai gitu, nyelesain. Ayolah. Kan kalau kita bolos sehari itu nggak dihitung, jadinya kita harus nambah ekstra hari di hari-hari akhir. Jadi rata-rata kalau di gelombangku itu malah pas jatah libur lebaran itu mereka pada masuk. Jadi kayak mereka itu lebih terlalu bersemangat gitu. Mereka sih. Kalau aku sebenarnya nggak terlalu semangat, cuma ya udahlah ngikutin teman-teman biar nggak ketinggalan kan. Ntar kasihan DPL-nya juga kan kalau masih ada yang utang. Gitu. Tapi emang kan temen itu ngaruh banget juga sih. Kalau teman habis kita nggak habis tuh jadi rasanya gimana gitu. Iya, Nat, itu parah sih itu. Emang jangan lupa berteman dengan Jadi teman. kita harus ikut-ikut. Ya udahlah, kita terbawa lah. Iya Mau betul. nggak mau kan. Bawa. Kalau motivasinya cuma itu sih, pengen cepat selesai ya. Jadi udah nggak ada beban gitu. Ya udah tenang gitu ya. Ya gitu aja sih Nat, paling Nat. Kalau Mas Bagus gimana Mas? Kalau aku sendiri ya pasti jenuh sih ya. Soalnya kan kita juga 35 hari kerja di situ, ngapain aja gitu kan. Pasti jenuh. Pernah sih sekali dua kali terlambat, itu pun yang nggak sampai mundur sampai jam 12 itu, enggak sih, paling jam 9 lah sampai situ. Ya capek pasti ya, dari desa juga ngertiin lah gitu. Soalnya kan kita juga kerja berempat ya, kalau ada satgasnya enak sih, maksudnya kita juga ada satgasnya, tapi satgasnya itu bisa dibilang pasif gitu loh ya, kita juga tukar pendapat aja gitu di situ. Kalau kita ya kerja bener-bener kerja lah ya, nyari di luar juga buat yang akan diberikan ke desanya juga kita nyari sih kayak gitu. Ya pasti jenuh sih ya, mau gimana lagi, kita juga kewajiban buat memenuhi SKS nantinya disetarain kan, buat memenuhi hari-hari libur juga sih daripada gabut, kalau aku kayak gitu. Ya berarti pas libur ya Mas ya? Pas libur
nggak ada matkul kan pas itu, udah mulai libur sih. Oh iya ya. Lanjut ya. Nih menurut kalian nih, Ya, lanjut. menurut kalian KKN COVID ini udah sebanding dengan KKN yang biasanya gak? Dapat aja nih mah dari Mas mau dulu. Kalau menurut aku, walaupun aku belum ngerasain KKN yang biasanya ya, Nat, Ah, kayaknya sih lebih seruan yang KKN biasa sih. Karena apa ya, banyak temennya gitu dari luar, kan dari apa, maksudnya dari luar prodi juga kan banyak di luar desa sendiri gitu kan. Jadi lebih kelihatan pengalamannya kan daripada di desa sendiri. Kayak apa ya, sepian gitu, kita KKN sendirian. Itu sih paling gitu. Lebih enakan KKN yang reguler biasa tanpa corona-coronaan. iya ya, bisa kemana-mana lagi jalan-jalan kan kalian. Iya, jalan-jalan. Tapi itu ada kelemahannya juga sih, boros gitu. Iya betul, boros juga. Kalau KKN ini kan irit gitu. Udah sih gitu, Nat. Mas Bagas gimana Mas? Udah nggak usah ditanyain lah, sama lah pendapatnya. Sama ya, sama-sama belum ngerasain KKN itu juga kan ya. Iya, belum ngerasain sama. Iya. Terus nih lanjut ya. Manfaat yang kalian dapat nih dari jadi relawan ini. Kalau manfaat ya, manfaatnya banyak sih. Mulai dari kita bisa belajar, kalau di aku ya, khususnya aku bisa belajar gimana sih di dunia pekerjaan, gimana dituntut deadline dalam pekerjaan yang serius gitu kan. Maksudnya di situ tuh kerjaan kita itu ditunggu orang lain gitu, bisa merasakan tuh itu dikejar-kejar deadline buat kerjaan, bisa apa, tahulah dunia kerja itu gimana, walaupun kemarin juga udah PKL. Itu sih manfaatnya. Sama bisa lebih, kalau di desa sendiri bisa lebih tahulah orang-orang di desa sendiri, bisa lebih kenal gitu, menambah relasi kan di desa sendiri. Tadinya yang belum kenal, setelah KKN jadi kenal. Iya. Jadi Ini nambah relasi sama nambah pengalaman ya Mas ya. ya, Mas Bagas gimana? Kalau aku sendiri, yang memang belum ngambil SKS-nya ya, lebih hemat waktu gitu. Kalau aku ya, keuntungannya lebih hemat waktu dan juga belajar yang harusnya aku di semester depannya, aku udah pelajarin di semester sebelumnya gitu loh. Jadi aku udah mulai bisa ya untuk mengajar deadline itu harus seperti apa, harus ya kayak namanya nyicil tugas itu seperti apa, untuk memenuhi satu laporan dalam 7 hari itu seperti apa. Itu udah belajar lah gitu loh dari ya relawan kayak gini lah, sama kayak KKN yang dilakukan sama Mas Maul itu gitu loh. Itu sih. Terus nih kalau dari kalian gimana bagi waktunya antara jadi relawan sama kegiatan lain? Misalnya kayak kegiatan bantu orang tua lah, atau mungkin pas pandemi itu lagi ada usaha, itu gimana? Dari Mas Maul dulu boleh. kalau untuk masalah bagi waktu, eh hampir sama sih, kayak sebenarnya itu dari diri kita sendiri kan. Nah, kebetulan dari kemarin-kemarin kan udah ikut apa, organisasi kayak Imagrin, kepanitiaan, dan itu udah kayak aku udah cukup sih buat belajar bagi waktu. Kebetulan kemarin kayak waktu KKN, waktu bagi sama pekerjaan rumah, kayak ya biasalah kan, kalau anak-anak pasti disuruh bantuin orang tua gitu kan. Nah, itu udah bisa sih bagi waktunya, dan orang tua
apa bisa ngertiin gitu kalau emang lagi KKN. Jadi kalau jam segini nggak disuruh, paling nanti disuruhnya kalau sore udah senggang itu baru disuruh. Yang aku rasain gitu sih, kayak masalah bagi waktu udah bisa lah, karena udah banyak belajar dari organisasi dan kepanitiaan itu nanti Oke, kalau mantap. dari aku gitu. Berarti organisasi sama kepanitiaan itu bagus juga buat masa soft skill. Iya, itu yang aku rasain Nat. Selama ini nggak bohong. Oke, lanjut. Parah sih itu. Ya, lanjut Mas Bagas. Kalau aku sendiri ya kebetulan aja nih ya, orang tua kan dua-duanya itu di rumah dinas, aku di rumah pribadi gitu loh. Aku sama kakak gitu. Otomatis ya aku kalau buat mengatur waktu untuk ya bantu orang tua itu kan ya waktu senggangku aja gitu loh. Biasanya aku aja di di rumah pribadi, aku balik dari KKN dari relawan langsung ke rumah itu langsung istirahat, nggak ditelepon, nggak disuruh ke rumah dinas atau apa gitu loh. Kalau kalau perumahan aku nih pengen ke rumah dinas ya aku paling di sana bantu umiku, bantu apiku, bantu apa. Ya di sisi lain juga aku kalau di rumah gabut aku juga nanam 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 ya bawang kayak gitu loh. Soalnya kan aku juga ngolah kebun sendiri kayak gitu, pengen aja gitu daripada gabut di rumah gitu. Asik bener ya kebun ya. Iya gitu, lumayan. Yang penting ya orang tua ngertiin lah gitu, orang tua pasti ngertiin, dukung lah anaknya seperti apa, mau jadi apa gitu. Itu sih. Nah, tuh tips-tips cara mengatur waktu. Contohnya kan dari Mas Mau kan ada itu kan, ada yang ikut organisasi buat buat terus ikut kepanitiaan. Buat kalian-kalian bisa tuh ikut organisasi nanti ya buat ikut kepanitiaan biar kayak Mas Maul sama Mas Bagas tuh bisa manage waktu. Jangan lupa. Terus lanjut nih ya ke pertanyaan terakhir nih. Pesan buat orang yang sekarang jadi relawan COVID. Penyemangat boleh atau apa mungkin. Mas Maul. Kalau pesan buat yang sekarang masih gawe ya. Iya. Kebetulan dengar-dengar sih banyak yang udah mau selesai Nat. Jadi pesanku cuma semangat ngerjain laporan KKN sama semangat ujiannya udah gitu. Lanjut ke Mas Bagas. Iya, bener sih kata Mas Aul, kan ya tanggal 7 kelar sih ya dari untuk gelombang yang 3. Itu buat teman-teman relawan yang maupun relawan COVID sama KKN tematik, semangat lah buat ngerjain logbooknya, ngerjain metriknya, ngerjain laporannya, terus ngerjain ya kuisnya, ngerjain ujiannya lah. Itu semangat lah, gampang-gampang kok, selawai gitu. Pasti kelar Gampang-gampang ya guys. Gampang-gampang pokoknya dah, selalu. Gampang-gampang lah ya. Hati-hati kejebak, sumpah hati-hati kejebak. ya. Oke guys, itu dia pesan-pesan dari Mas Maul sama Mas Bagas yang lagi jadi relawan. Terus semangat ya, intinya pasti bakal kelar lah. Udah pasti bakal kelar. Terus ingat terus pesan-pesan tersebut. Nah, pesan-pesan tersebut yang akan menjadi penutup di episode podcast kali ini. Terima kasih buat Mas Maul dan Mas Bagas yang udah mau jadi narasumber di episode kali ini. Terima kasih Mas. Yuk, sama-sama. Yo, sama-sama Nadia. Semangat KKN tahun depan Nadia. Amin, insyaallah. Semoga ya, semoga dari episode kali ini dapat bermanfaat buat kita semua. Siapa tahu yang belum KKN termasuk saya jadi tergerak nih pengen ikut KKN. Oke? Harus dong. Harus. Siap. Oke, saya Nurdiatul Fitri Hamid pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.